Sebagai informasi tambahan, pernah ketua forensik mengatakan tidak terjadi penyiksaan waktu doorstop di Barreskrim Polri. Dan itu membuat terjadi perpecahan di antara tim dan mengadu ke saya. Kami tidak setuju dengan ketua tim itu. Akhirnya ketua tim itu diwawancarai lagi oleh Ito Rossi di Kompas TV. Dia meralat perkataannya bahwa dia akan menjelaskan nanti di persidangan. Dan dia mengakui bahwa ada penyiksaan. Kan begitu ya. Tetapi saya sudah menjadi terlapor di Barreskrim oleh Zakirudin Caniago sebagai penyebar hoax. Padahal yang saya jelaskan fakta-fakta. Yaitu fakta-fakta yang terurai dalam akte notaris sesuai pengamatan ahli medis, yaitu magister kesehatan dan dokter. Kemudian anggota dia sudah menyatakan setuju dengan saya dan setuju dengan akte notaris ini. Artinya kita tidak menyebar hoax tapi fakta-fakta hukum. Itulah kira-kira nanti hal-hal yang menarik. Jangan sampai nanti visum ini yang pengamatan dokter ini dihilangkan. Karena kenapa? Di kalangan penyidik juga tidak satu. Banyak versi penyidik. Sebagai contoh, ada beberapa bukti yang sangat telak ditolak oleh penyidik dari saya. Contoh, hasil visum atau hasil pengamatan dokter yang dilakukan di Jambi itu tidak diterima oleh penyidik. Dia maunya diterima dari yang ketua itu. Padahal mereka yang mengakui tim dokter dan ahli itu untuk kita masukkan ke dalam. Tapi hasil pengamatannya dan hasil percakapan yang dicatat itu atau yang direkam itu tidak mau diterima sebagai bukti. Itulah sebagai clue awal. Maka oleh karena itu saya betul-betul memohon semua tim jurnalis, wartawan, media cetak elektronik, mari kita kawal untuk kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Amin. Terkait agen ganda, Bang? Terkait agen ganda. Jadi ada juga laporan ke saya bahwa diduga diduga Ferdy Sambo curiga bahwa almarhum ini dianggap atau diduga memata-matai dia terkait dengan judi online, terkait dengan judi 303 itu ya, transaksi-transaksi gelap lainnya, termasuk sabu, narkoba, termasuk juga minuman keras dan sebagainya, sehingga itulah diduga sebagai motif untuk menghabisi dia. Itu sebabnya juga kenapa saya katakan libatkan PPATK. Ingat nggak dari awal? Libatkan penyidik independen atau penyidik daripada Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK. Kenapa saya katakan itu? Karena saya dapat laporan intelijen. Ternyata benar PPATK menemukan hasil daripada perjudian itu kurang lebih 155 triliun. Jadi kita tidak menyebar hoax. Ya. Bahkan pesawat jet pribadi yang saya buka pertama kali itu konon sudah meninggalkan Indonesia. Harusnya itu disita jadi barang bukti karena KPK membiarkan ya lari ke luar negeri. Padahal harusnya KPK langsung menangkap dan menahan siapa yang menerima gratifikasi, siapa yang memberi gratifikasi. Tetapi karena ini KPK dipimpin oleh anggota Polri juga atau jenderal dari Polri, ya begitulah. Kali sudah paham menerjemahkan itu. Harusnya karena gratifikasi itu adalah kejahatan tindak pidana korupsi, harusnya pelakunya langsung ditangkap. Penerima gratifikasi ditangkap, ditahan, barang buktinya disita. Tapi ini dibiarkan pergi ke luar negeri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.